Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang menerangkan bahwasanya ada 3 doa yang tidak tertolak oleh Allah. Yang pertama, doanya orang yang berpuasa saat dia berbuka puasa. Yang kedua, doanya pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doanya orang yang berzalim. Jamaah Jawa Pesat dimanapun Anda berada, hadis tersebut masih kalimat mentah yang perlu kita kaji lebih dalam. Karena puasa di sini hakikatnya tidak hanya menahan lapar dan haus terus saat menjelang berbuka puasa, tidak. Coba selangkah lebih cerdas, tafakurnya lebih lagi didalami. Pernahkah saudaraku Jawa Pesat berpikir kalau mata ini sesungguhnya perlu berpuasa? Telinga perlu berpuasa, mulut perlu berpuasa, kemaluan perlu berpuasa, hati, jiwa, pikiran pun perlu berpuasa. Yang namanya hitungan genap itu artinya satu paket. Begitu satu paket maka kita akan memperoleh poin. Poinnya doa kita dikabulkan tanpa tertolak. Jika saudaraku Jawa Pesat menjalankan puasa, tidak makan dan tidak minum hingga batas waktu yang ditentukan, maka berpuasalah mata saudaraku. Berpuasa daripada melihat kemaksiatan, berpuasa daripada melihat hiruk pikuk serta sibuknya urusan keduniaan. Berarti kita puasakan mata kita sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berpuasanya telinga kita daripada mendengarkan perkataan-perkataan yang buruk, baik dari orang lain maupun dari keluarga kita sendiri. Puasanya mulut kita daripada berkata perkataan-perkataan yang tidak baik ataupun ghibah, mencela, mencaci, maki dan sebagainya, ataupun mencari pembenaran diri pribadi dengan berbicara tentang kebenaran kita kepada orang lain. Pernah tidak berpikir sampai ke situ? Berpuasanya hati kita daripada prasangka-prasangka yang buruk. Berpuasanya pikiran kita daripada pikiran-pikiran yang negatif. Berpuasanya syahwat kita daripada berkumpul bersama istri-istri kita. Pernahkah saudaraku Jawa Pesat berpikir sampai ke situ? Jadi hakikatnya puasa itu tidak sekedar menahan lapar dan haus terus kita berbuka sesuai dengan waktu yang ditentukan, melainkan doa orang yang berpuasa saat menjelang berbuka dikabulkan oleh Allah, yaitu puasanya raga kita dari menahan rasa haus dan rasa lapar, puasanya mata kita, puasanya pikiran kita, puasanya telinga kita, puasanya mulut kita, dan disempurnakan puasanya syahwat serta hati kita. Totalitas berpuasa. Setelah waktu yang ditentukan kita berbuka, berdoalah, niscaya doa kita akan kun fayakun, akan dikabulkan oleh Allah. Itu hakikatnya orang berpuasa. Fahami? Jamaah Jawa Pesat harus selangkah lebih cerdas. Karena doa ini adalah ucapan-ucapan yang baik, berarti berkaitan dengan prasangka maupun penglihatan yang baik. Ini perlu difahami dan dipraktekkan kalau ingin membuktikan berbukanya orang puasa itu dikabulkan doanya.
Yang kedua, doanya pemimpin-pemimpin yang adil. Jangan salah, adil itu tidak harus sama. Adil itu sifatnya proporsional. Adil itu sifatnya tingkatan. Adil itu sifatnya situasi. Adil itu sifatnya kondisi. Saya beri contoh, pemimpin yang adil. Saudaraku Jawa Pesat ini seorang kepala rumah tangga, punya 2 orang anak. Yang satu sekolah SD, yang satu sekolah SMA. Karena ingin adil, yang SD 1 hari dikasih uang 20.000, yang SMA dikasih uang 20.000. Padahal SD-nya di sebelah rumah. Yang SMA harus menempuh perjalanan 10 km. Kalau itu yang saudaraku lakukan, berarti Anda ini bukan pemimpin yang adil, tetapi pemimpin yang goblok. Pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang tidak tahu akan suasana, akan keadaan. Jadi kalau saudaraku ingin bersifat adil, maka harus proporsional. Seorang anak SD yang sekolahnya di sebelah rumah kita mungkin cukup diberi uang jajan 5.000. Tetapi anak kita yang bersekolah di SMA, yang menempuh perjalanan 10 kilo, mungkin wajib kita beri uang jajan 20-50 ribu untuk kebutuhan dia. Itu baru namanya adil. Seorang pemimpin negara menetapkan perundang-undangan, menggaji seluruh staf dan petugas negara. Ingat, petugas negara. Lurah juga petugas negara. Seorang sekdes juga petugas negara. Seorang camat juga petugas negara. Bupati, gubernur, bahkan menteri juga petugas negara. Sama-sama petugas. Karena ingin adil semua gaji disamakan, berarti presiden dalam membuat ketetapan perundang-undangan gaji, berarti presiden itu goblok. Maka tindakan yang adil adalah tindakan proporsional sesuai dengan tugas, kapasitas, kemampuan, kedudukan, dan ilmu mereka masing-masing. Itu baru namanya adil. Contoh sosok manusia yang hebat, manusia teladan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saat beliau berhijrah ke Madinah, dia diterima begitu bagus oleh kaum Ansor. Apapun diberikan oleh kaum Ansor kepada Rasulullah. Tapi saat beliau kembali ke Mekah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Orang-orang Mekah itu meminta apapun. Yang baru mu'alaf meminta apapun, diberikan oleh Rasulullah dan diberi apa-apa oleh Rasulullah. Tetapi orang-orang Ansor yang sudah berjuang, berkorban lama, tidak diberi apa-apa. Maka secara lahiriah Rasulullah nggak berbuat adil. Tetapi perlu saudara Jawa Pesat ketahui, nubuah Rasulullah itu sifatnya dunia dan akhirat. Berbeda dengan nubuah ataupun otak kita. Saat orang-orang Ansor tidak diberi sesuatu oleh Rasulullah, tetapi orang-orang Ansor diberi jaminan hidup hingga ila yaumil qiyamah untuk anak cucu mereka semua. Kenapa? Makam Rasulullah ada di Madinah. Tempat peristirahatan terakhir Rasulullah ada di Madinah. Sehingga Rasulullah ingin orang-orang yang menolongnya, yang berkorban untuk dia, itu bersama dia dunia dan akhirat. Sedangkan orang-orang Mekah yang penuh dengan kemunafikan, yang hanya berharap dari kemenangan Rasulullah, dari keberadaan Rasulullah, dari kekayaan Rasulullah, ya dapatnya itu aja. Ini namanya adil. Maka Rasulullah itu adilnya dunia dan akhirat. Mungkin kalau kita hanya bersifat dunia saja. Maka begitu Rasulullah berdoa, tidak ada batasan, tidak ada hijab dari Allah. Begitu juga seorang pemimpin yang mampu memikirkan keadilannya untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya, secara proporsional, cara memuliakannya, cara menempatkannya. Jika itu dijalankan oleh seorang pemimpin, maka niscaya doanya pun tidak ada hijab, tidak ada batasan di hadapan Allah. Begitu juga diri kita, memosisikan posisi adil di hadapan Allah,
dengan berbuat salah satu contoh seperti kita kepada anak kita yang satu SD, yang satu SMA seperti tadi. Maka saat kita berdoa pun tidak ada batasan, tidak ada hijab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saudaraku, jawab pesan adil ini sifatnya proporsional. Lihat, pahami, lihat dengan mata, lihat dengan hati. Di mana adil itu harus ditegakkan. Selanjutnya ada doa yang tidak tertolak, doanya orang-orang yang terzolimi. Ini kebanyakan kita salah mengartikan. Begitu ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita anggap itu zolim. Begitu ada orang yang menfitnah kita, kita anggap itu zolim. Begitu ada orang yang merugikan harta kita, mengambil harta kita, kita menganggap itu zolim. Padahal salah. Saya beri contoh. Kita ditawari oleh sebuah perusahaan besar berinvestasi dengan iming-iming bahwasanya hasilnya sekian, sekian, dan sekian. Terus kita ikut di dalamnya dan kita merasa yakin kalau itu akan menghasilkan. Tapi ternyata kita ini ditipu. Uang seluruh nasabah dihabiskan, nggak tahu kemana arahnya. Terus kita merasa terzolimi dan berdoa minta keadilan sama Allah. Si pemilik perusahaan disumpah serapah ini dan itu. Itu bukan namanya orang terzolimi, tapi orang bodoh berdoa lebih bodoh lagi. Tetapi kalau orang itu berilmu, maka Allah akan menuntun dia. Dia tidak merasa terzolimi, tetapi dia telah berbuat zolim pada diri dia sendiri. Maka dia akan memperbanyak istighfar kepada Allah. Dia akan memperbanyak minta petunjuk kepada Allah dengan cara puasa, zikir, sholat, sedekah. Semisal lagi kita menanam singkong di lahannya orang tanpa izin. Saat singkong itu mau dipanen ternyata sudah dibajak habis oleh si pemilik ladang. Dan kita merasa terzolimi. Terus kita mendoakan si pemilik ladang tadi dengan doa yang tidak baik ini dan itu. Itu bukan sebuah doa. Itu adalah ucapan sumpah serapah. Dan itu akan kembali kepada diri kita. Ingat, saudara jawab pesat harus cerdas. Doa adalah ucapan-ucapan yang baik. Kalau tidak baik untuk diri kita, tidak baik untuk orang lain, itu berarti bukan doa. Pahami sampai di situ. Saya kasih contoh orang yang terzolimi itu yang seperti apa. Dan dikala dia mengucap dan dikabulkan oleh Allah itu seperti apa. Saya kasih contoh yang paling bawah. Seorang pencuri. Dia mencuri kambing tetangganya. Dan ketahuan terus rame-rame dipukuli sampai babak belur hingga akhirnya mati. Tetapi si pencuri sebelum mati dia berdoa kepada Allah tidak terima dengan perlakuan masyarakat yang seperti itu. Maka itu benar-benar orang yang terzolimi. Sekalipun itu pencuri, maka niscaya Allah akan mengabulkan. Karena apa? Bukan haknya masyarakat, bukan haknya penduduk untuk menghakimi ataupun untuk membunuhnya ataupun untuk menghukuminya hingga mati. Tetapi kalau kita urusan dunia kita, urusan bisnis, urusan apapun kita dirugikan oleh orang lain, dan di situ kita dari awal mempunyai niat, itu kita merasa terzolimi, berarti kita yang kurang. Kurang apa? Kurang paham. Kurang apa? Kurang cerdas. Kita sudah dibodohin sama orang, kita berdoa lebih bodoh lagi permintaannya. Kalau orang yang paham, kita tidak akan pernah merasa itu terzolimi. Tetapi kita merasa itu sebuah pelajaran, itu sebuah cambuk untuk kita bisa berpikir lebih cerdas lagi. Maka akan lebih adil lagi kalau kita memasrahkan diri kepada Allah dan meminta ganti ruginya kepada Allah. Hadirin jamaah jawab pesan yang dimuliakan Allah.
coba sedikit berpikir lebih cerdas, selangkah lebih cerdas, karena doa ini adalah ucapan, baik ucapan lahiriah maupun batiniah. Maka berpikirlah, berprasangkalah, dan berucaplah yang baik-baik. Zolim, dizolimi. Kita ini orang-orang yang zolim kepada Allah. Kenapa kita harus merasa dizolimi oleh orang lain? Itu akan lebih bijak kita dibodohi oleh orang lain. Dan doa terbaik adalah memintakan ampun orang-orang yang telah membodohi kita, orang-orang yang telah merugikan kita. Seandainya doa itu dikabulkan oleh Allah dan orang itu memang sengaja, dengan sengaja membohongi kita, membodohi kita, yakinlah tanpa kita minta Allah akan menurunkan keadilan tersebut, akan menurunkan teguran kepada orang-orang tersebut. Ini perlu jawab pesat ketahui, ini perlu saudaraku ketahui, agar kita selangkah lebih cerdas dalam meminta kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah. Jadi hadis tersebut jangan ditelan mentah-mentah, kita fahami, kita tafakuri, dan setelah tahu, setelah diterangkan seperti ini, kita amalkan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah, kesabaran oleh Allah, keikhlasan oleh Allah, dan dianugerahi ilmu hikmah oleh Allah. Semoga ini bermanfaat, membuka wawasan kita, membuka batiniah kita, dan kita mampu introspeksi diri, mengoreksi diri kita, siapa diri kita, dan siapa kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat, berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.